nangis sih, Khadijah nangis, Ibrahim nangis. Oke, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Aku baru beberapa hari di Indonesia. Dan kenapa pulang ke Indonesia? Karena di Mesir ini lagi liburan musim panas. Jadi kalau orang-orang yang sekolahnya di Timur Tengah atau di luar itu biasanya ada libur 3 bulan, 3 sampai 4 bulan lah, kurang lebih gitu. Nah, ketika liburan sekolah ini, saya juga liburan kuliah, akhirnya semuanya pada pulang ke Indonesia dan sekeluarga semuanya pulang. Ya udah, kita menikmati liburan kita di Indonesia, dan saya pribadi saya kembali berkeliling untuk safari dakwah, ceramah kemana-mana. Anak-anak semua dibawa ke sana ya? Anak-anak semuanya dibawa ke Mesir dan sekarang dibawa kembali ke Indonesia. Nanti September balik lagi ke Mesir karena udah mulai sekolah lagi. Ya mereka happy ya pulang ke Indonesia karena di Mesir kan adalah tempat untuk belajar. Tapi yang saya lihat anak-anak happy di Mesir karena mereka untuk olahraga itu sangat mudah ya di Mesir ya. Dalam artian setiap daerah di Mesir itu pasti selalu ada sport club. Jadi kita nyari sport club nggak susah dah. Dan di sport club itu ada semua jenis olahraga. Makanya anak-anak gampang banget bisa berkuda, bisa bola, bisa gimnastik dan olahraga-olahraga lainnya. Dan biaya hidup di Mesir itu tergolong sangat-sangat terjangkau. Jadi anak-anak bisa eksplor olahraga apapun yang mereka suka gitu. Untuk adaptasi cuaca sendiri ada kesulitan mungkin? Itu dia ya, adaptasi cuaca. Kalau sekarang musim panas, makanya kenapa di Mesir itu musim panas orang nggak sekolah alias libur ya karena panas gitu. Jadi semuanya dirumahkan atau semuanya pada pergi keluar negaranya gitu. Nah, musim dingin ya dingin gitu. Kita sekolahnya di musim dingin aja sih sebenarnya. Dan ya anak-anak suka musim dingin atau musim panas? Mereka suka musim dingin. Nyamannya seperti apa anak-anak di sana? Di Mesir tuh sibuk ya anak-anaknya, jadi nggak punya waktu untuk nggak punya waktu untuk bosan kayaknya karena sibuk. Mereka dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore mereka sekolah. Di situ mereka pulang, istirahat sebentar, mereka ngaji atau mereka les bahasa Arab. Terus jam 6 sampai jam 8, jam 9 malam mereka berkuda, olahraga, gimnastik kah atau bola kah. Habis itu mereka bimbel ke jam 11 malam. Kalau teman-teman tanya kok bisa sampai semalam itu, karena di musim panas isyaknya aja jam setengah 10 malam. Jadi terangnya itu masih terang sampai malam gitu. Kita kan Indonesia ini kan relatif sama ya jamnya ya. Maksudnya maghrib ya jam segitu, isya jam segitu. Kalau di sana kalau musim panas ya maghribnya aja setengah 8, isya setengah 10. Jadi masih terang benderang gitu. Malam itu masih terang benderang lah. Jadi makanya berkegiatan sampai malam. Tapi bapaknya ikut sana juga? Nah, ya suami di Mesir tadinya, cuman kita pulang duluan karena suami lagi ada teman-temannya datang ke Mesir, beliau lagi tour guide lah, tour guide teman-temannya. Nanti mungkin beberapa hari lagi akan pulang, insya Allah. Tapi adaptasi anak-anak di sana masalah budaya gitu kan pasti berbeda kan dengan Indonesia. Anak-anak shock di seminggu pertama sih. Pertama karena lalu lintas Mesir memang tidak baik ya, artinya banyak kecelakaan. Jadi hati-hati banget kalau nyebrang tuh, hati-hati banget karena mobil kencang-kencang gitu. Itu satu. Kedua, anak-anak agak awal-awal agak cukup kaget dengan gaya bicara orang-orang Mesir yang cukup tinggi gitu. Orang-orang Indonesia dikenali sebagai orang yang beradab ya, yang sopan santun, lemah lembut, halus, bertutur kata. Makanya mereka tuh senang banget sama orang Indonesia gitu. Nah sebaliknya orang Mesir tuh biasa bicara dengan nada-nada tinggi. Jadi anak-anak tuh kok galak banget gitu. Biasanya saya akan kasih tahu sama anak-anak bukan galak, mungkin tegas kali ya nak gitu. Kok marah-marah terus, itu nggak marah-marah nak, emang gitu gaya bahasanya gitu. Jadi anak-anak nangis sih, Khadijah nangis, Ibrahim nangis di awal-awal karena kaget dengan nada tinggi. Tapi sekarang alhamdulillah udah terbiasa. Tapi untuk kerjaan di Indonesia sendiri berarti seperti apa sih? Nah, kerjaan di Indonesia banyak yang nanya, Umok itu kerja apa sih ya di Mesir? Alhamdulillah saya punya beberapa bisnis yang bisa live-nya di Mesir, bisa jualannya lewat Mesir, kan sekarang serba online ya. Jadi alhamdulillah bisa kerja lewat Mesir sih, bikin video atau lakukan live jualan live itu semuanya bisa di Mesir. Jadi alhamdulillah sekolahnya jalan, pekerjaannya juga jalan. Tapi kan ada sekolah juga kan yang di sini gitu kan. Betul. Di Mesir, di Indonesia saya punya sekolah, ada pesantren juga, dan alhamdulillah sudah ada tim yang menjalankannya. Paling kita secara online aja melakukan Zoom untuk evaluasi gitu kan. Tapi kalau di Mesir sendiri pesantren ada lagi di Mesir. Jadi kita buka juga pesantren di Mesir gitu. Tapi kalau soal makanan gimana? Makanan nggak terlalu terkendala. Kenapa? Karena kita pakai catering tiap hari, catering Indonesia. Jadi ada masalah dengan yang dirindukan pertama kali datang ke Indonesia, makanan apa?
Justru anak-anak bukan merindukan makanan ya, justru anak-anak merindukan orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Anak-anak rindu banget sama Icis, sama Bunda Cindy, sama teman-temannya. Kalau soal makanan kita nggak homesick, ya kita nggak ngerasa rindu berat ya, karena tiap hari di Mesir kita makan makanan Indonesia sih. Sekarang Indonesia udah banyak banget di Mesir, jadi nggak kesulitan untuk kita makan Indonesia, dan pasar Asia juga ada gitu, jadi nggak ada masalah dengan itu. Oke, Iya. thank you. Oke,